istiqomah sampai akhir hayat, kita puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid, apakah iya Pak kita nanti tidak dihisab lagi? Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, mengenai ibadah tanpa ilmu itu sesat. Nah, itu yang jadi tadi itu saya agak sempat Pak, ibadah tanpa ilmu sesat. Ya alhamdulillah saya ini semenjak tinggal di tempat ibu saya di sini, ikutilah kajian ilmu ya. Saya kerjakan secara istiqomah. Nah, ini kan saya mau pindah Pak ke ini kan sekolah saya. Nah itu kan di situ itu, aduh saya bilang balik lagi nih, nggak ada ilmu lagi nih ya, tidak ikut majelis ilmunya. Mungkin ya saya bingung mungkin ke sini. Kalau hari biasa nggak bisa karena jam sekolah. Nah itu jadi saya terpenuh aduh ibadah tanpa ilmu itu sesat. Jadi yang saya tanyakan apa bisa Pak ilmu itu bisa tidak majelis ilmu tapi kita hanya lewat Google, hanya lewat grup pengajian itu termasuk nggak ibadah itu ilmu itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik, bagus. Saya jawab dulu ya, Mas ya. Jadi pertama, kalau kita membaca kitab, ada satu kitab bagus itu, Bidayatul Hidayah, yang menulis adalah Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau dalam bab tentang adab siam, adab berpuasa, beliau bahas jelas tentang adab, karena memang adab di Bidayatul Hidayah itu memang banyak membahas tentang adab. Dan kita tahu adab kalau ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, ini di situ dibahas ada puasa-puasa yang digolongkan puasa sunnah 1 tahun itu apa saja, puasa sunnah dalam 1 bulan itu apa saja, ya. Jadi puasa sunnah dalam 1 bulan. Lalu ada puasa sunnah dalam 1 pekan. Nah, Senin Kamis, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan Senin Kamis dan Jumat. Tapi kata Imam Al-Ghazali tidak boleh hanya puasa di hari Jumat saja, karena Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya hari. Harus dimulai dari Kamisnya. Gak boleh mengkhususkan hanya puasa di hari Jumat saja. Nah, itu tidak boleh. Tapi langsung dia berbarengan dengan itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satunya benar yang itu sampaikan bahwa apa? Menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa itu akan dihapus. Tetapi dilihat dosa-dosa di sini juga dosa-dosa yang sifatnya bukan dosa-dosa seperti dosa-dosa yang besar seperti kesyirikan dan lain sebagainya. Dan dia tetap artinya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi. Bukan dia puasa, tapi dia masih melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah itu maka kalau dia puasa tapi melakukan perkara-perkara yang dilarang, ya dia tidak. Berkaitan dengan apakah saya nanti masuk ke yang golongan pertama yang tanpa hisab, dalam riwayat itu yang masuk tanpa hisab itu hanya 70.000 orang saja. 70.000 itu banyak apa sedikit? Iya. Kalau cuma warga Tanjung Karang Pusat banyak, ya. Iya. Ini, tapi ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya. Wallahualam. Karena ada juga nanti pembahasan lagi di situ. Artinya umpamanya yang dia ada kriteria khusus, termasuk tidak pernah minta diruqyah dan lain sebagainya. Tapi itu nanti ada pembahasan khusus, maksudnya seperti apa. Nah itu ada. Nah ini hal-hal yang demikian. Maka kembali, masalah itu adalah masalah gaib. Perlu kita imani. Ada satu dalil dalam Al-Quran, qul katakan, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man siapapun fis samawati wal ardi, langit dan di bumi, al ghaib, satu perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Maka sudah, terus saja kita berikhtiar, berprasangka baik dan ibadah. Masalahnya yang penting segala perilaku kita, amal kita lihat Allah ridho apa enggak. Nah, begitu, oh Allah ridho, jalan. Allah ridho itu. Masalah nanti apakah kita masuk yang dihisab, masuk yang di tanpa hisab, itu serahkan kepada Allah. Nah, yang penting tuntunan kita itu yang pertama. Kalau ibadah beramal tanpa ilmu, Ibu bagus sekali pertanyaan. Tingkatan beragama seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada taklid, ada
ada ittiba, ada talfik, ada tarjih. Nah ini ya, apa sih itu? Nanti kita masuk yang mana nih? Masuk kelompok yang mana? Apa itu taklid? Taklid itu ngikut, nggak tahu dasar. Itu taklid. Ya. Jadi kalau tadi ngapain kamu tadi habis sholat lama, benar saya zikir begini. Memang itu apa sih? Kayak mana? Apa dasarnya? Kiai saya dulu kayak gitu. Nah, saya ikutin guru saya. Guru saya kayak gitu. Nah, ada nggak orang yang begitu? Nah, banyak ya. Dia kalau ditanya mana dalilnya ini begini, pokoknya saya ikut kiai saya, guru saya begitu. Nah ini ada orang yang begitu. Nah ini, ya, pokoknya ikut kiai. Ini tingkat yang pertama. Taklid ya. Pokoknya dia beramal, dia ikut apa kata gurunya, dia nggak tahu dasar. Ada yang kedua, ittiba. Dia ikut tapi dia tahu alasan-alasannya. Jadi begitu dia ditanya, mengapa kamu melakukan demikian, dia bisa memberikan penjelasan. Oh ini seperti itu. Kenapa puasa hari Senin dan Kamis, dia bisa memberikan penjelasan. Nah ini, kenapa kita harus capek-capek sih malam-malam bangun tahajud. Nah dia bisa jelaskan itu. Ini tingkatan ittiba. Ada lagi talfik. Talfik itu mencampur adukan ya pendapat beberapa imam, beberapa mazhab. Kita tahu Pak, Bu, bahwa kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan suami istri itu batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, Malik, Imam Abu Hanifah enggak. Ya, dilihat itu ada pembahasan-pembahasan. Maka kalau kita yang bermazhab Syafi'i, umpamanya kita pengikut Syafi'i, mengikuti pendapat Syafi'i, bersentuhan suami istri batalkan wudu. Terus kita berangkat umrah, tawaf. Nah, tawaf itu kemungkinannya bersentuhan, bukan mahramnya, ya kan? Seperti itu. Kalau seandainya kita pakai tetap mazhab Syafi'i, nggak selesai, baru satu putaran batal, wudu lagi. Bisa-bisa nanti kita putar tawaf itu bawa galon Bu. Iya, ya. Ini maka niat talfik. Nah ini perlu ilmunya. Bagi yang bermazhab Syafi'i, dia berniat talfik. Saya mengikuti pendapat mazhabnya Imam Malik. Nah, upaya bersentuhan dan membatalkan wudu, nggak ada nafsu dan sebagainya. Nah ini talfik, ada niatnya, ada ilmunya di situ. Ada tarjih. Nah tarjih itu dia sudah paham dalil-dalil. Oh ini derajatnya hadis ini, sanadnya, derajatnya. Oh hadis ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Dan dia menentukan saya mengambil pilihan yang mana. Dan dia tahu bisa mengklasifikasi dalil-dalil itu. Ini tarjih, ini yang baik. Nah, tinggal kita masuk di mana. Dan para ulama mengatakan keempat kelompok ini beragamanya sah semuanya ibadahnya, cuma dikhawatirkan yang tingkatan yang taklid dia bisa tidak selamat kalau dia mengambil guru yang salah. Jadi boleh seseorang saya ikut dia, ikut kiai saya. Ini gak apa-apa, dikatakan orang awam memang gitu. Gak boleh dipaksakan orang-orang awam. Jadi, tapi dipastikan dia mendapat guru yang benar. Begitu dia dapat guru yang benar, dia selamat. Tapi kalau dia dapat guru yang salah, ya dia akhirnya juga salah. Ini. Lalu belajar boleh nggak dengan Google, YouTube? Nah sekarang saya sering menyebut. Sekarang Pak dengan era digital, era kita banyak, itu kan banyak orang males datang majelis ilmu. Bahaya Bu. Ilmu itu didatangi, kita mendatangi majelis ilmu itu. Ini kenapa? Apalagi kalau kita tidak bisa memfilter dengan baik. Saya catat itu Bu. Channel tukang adu domba itu saya catat, ya. Nah, itu saya catat ini bahaya. Dia potong-potong mengadu domba para ulama, padahal nggak demikian. Ini bahaya. Dia adu domba antara kelompok A dan kelompok B. Ini diadu domba ulama kita diadu domba. Nah ini hati-hati. Nah, kalau kita cuma sekedar majelisnya majelis YouTube, nah, bukan majelis ilmu, majelis YouTube. Nah ini bahaya. Maka usahakan untuk bisa mendatangi pelan-pelan. Walaupun memang nggak salah datang ke mengikuti melihat di kajian-kajian YouTube boleh, tapi memang itu sekedar untuk pembanding atau apa yang jelas itu insya Allah ya. Nah ini nggak apa-apa, tapi jangan hanya berpatokan kepada itu. Insya Allah. Kenapa? Mendatangi majelis ilmu itu niat saja, kita niat
sudah dapat pahala. Ya. Berangkat itu pahalanya seperti apa? Seperti jihad fisabilillah. Didoakan malaikat, luar biasa. Maka saya sering. Terus di dalamnya ibaratkan seperti apa taman-taman surga. Maka saya sering ke pengajian. Saya sering ngaji, ngisi pengajian ibu-ibu. Maaf di Pancang itu saya sering. Ya, itu ibu-ibu di Pancang. Ya, saya bilang, ibu-ibu walaupun ngantuk-ngantuk datanglah ke pengajian. Kenapa? Ibu tidur nggak apa-apa. Tidurnya di taman surga. Mending tidur di taman surga daripada tidur di rumah. Iya. Jadi insya Allah itu ya. Allah bisa. Jadi tetap ya tidak boleh membiasakan hanya di majelis itu. Harus datang di majelis itu. Allah